Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian juga halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab dan berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau mengajar Israel, tidak tahu hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi engkau tidak menerima kesaksian kami. Engkau tidak percaya ketika aku berbicara denganmu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana engkau akan percaya kalau aku berbicara denganmu tentang hal-hal sorgawi? Tiada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Putra Manusia. Dan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dalam Injil dikatakan bagaimana orang yang lahir dari Roh itu. Dikatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kalau orang berbuat jahat itu mungkin mudah dipahami mengapa dia berbuat jahat. Misalnya mencuri, korupsi, atau sampai membunuh orang lain. Itu mungkin sekali karena digerakkan oleh hawa nafsu, kebencian, macam-macam hal yang cukup jelas bisa dipahami kalau orang berbuat jahat karena egoismenya. Tetapi kalau orang berbalik, bertobat, jadi baik sungguh-sungguh, itu yang tidak mudah dipahami. Kok gelem-geleme? Misalnya kalau ada orang yang punya begitu jahat seperti Paulus itu, kemudian dia berbalik 180 derajat menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul Tuhan, kejar-kejar hidup penuh dengan penderitaan, kok mau ya? Begitu pula hidup para rasul pada waktu itu, murid-murid perdana itu, kemudian mereka berkumpul sehati sejiwa, berbagi milik bersama. Itu pasti mengherankan orang-orang yang melihat. Orang-orang kelompok ini kok seperti itu ya? Kok gelem ya? Mereka itu membagikan seluruh miliknya, kemudian hanya melayani dan melayani. Kok mau-maunya? Padahal tidak mendapat apa-apa, menderita, tidak masuk akal. Oleh sebab itu seringkali saya sering berkelakar kalau dengan teman-teman pelayan di gereja. Orang-orang yang melayani di gereja, siapapun itu, dewan paroki dan semua saja, kuwi janjane wong-wong bodoh. Wong bodoh kok gelem-geleme di mata dunia. Terus kelakar ono sing paling bodoh, yang paling bodoh itu romone. Halnya bodoh, apalagi romone mesti sing paling bodoh.
Tapi kemudian kita juga berkata, lah romone kok iso bodoh? Lah sapa gurune? Gurune Gusti Yesus sing paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Bagaimana mungkin wong dia tidak bersalah kok uripe kok kaya ngono ya? Nganti mati disalib, berani mau rela mati disalib tanpa salah. Itu menurut pandangan dunia sungguh tidak masuk akal, suatu kebodohan besar. Itulah Bapak Ibu, orang yang lahir dari roh itu memang penuh dengan misteri. Tapi memang begitulah karya roh Tuhan. Siapa yang peka, mau dibimbing, dituntun oleh roh itu, ia pasti akan diselamatkan. Ia akan dirubah oleh Tuhan dan ia juga akan membawa orang pada keselamatan yang sejati. Kita mohon semoga kita pun semakin peka, terbuka akan gerak roh itu supaya kita dirubah, digerakkan, diselamatkan.